Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan tentang akhlak, dan kita membahas dalam bahasan yang lain, yaitu di antara akhlak-akhlak yang buruk, di antara akhlak-akhlak yang jelek, di antara akhlak-akhlak yang tercela adalah ar-riya, yaitu melakukan riya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang definisi riya. Riya itu adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi fayuhmada 'alaiha. Riya itu adalah menampakkan ibadah untuk tujuan dilihat oleh manusia lalu dia dipuji karenanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah riya. Dan riya ini adalah bentuk sifat kemunafikan, dan demikian pula itu merupakan kesyirikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kenapa riya ini disebut dengan bentuk kemunafikan? Karena sesungguhnya orang-orang munafik mereka menampakkan ketaatan namun menyembunyikan kemaksiatan, menyembunyikan kekufuran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan amal-amal Islam, ibadah, ketaatan, namun dia menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Riya adalah tindakan seperti ini, yaitu riya menampakkan amal ibadah namun sesungguhnya hakikatnya dalam hatinya adalah kesyirikan. Hakikatnya adalah kesyirikan. Demikian. Karena yang diinginkan adalah duniawi, bukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang mukmin, seorang muslim tidak layak dia melakukan riya ini. Seorang muslim, seorang mukmin tidaklah dia seorang yang pelaku riya. Karena seorang mukmin adalah seorang yang bertauhid,
mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya tauhid dan iman dalam dirinya, maka itu menghalangi dirinya untuk memiliki sifat riya, yaitu menampakkan ibadah ya dengan tujuan adalah dilihat manusia lalu dipuji karenanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin bukanlah seorang munafik, ya. Bukanlah seorang munafik yang tulen, bukanlah dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, ya. Bahkan dia berusaha untuk berlaku ikhlas dalam ibadahnya, memurnikan ketaatan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila muncul ya di dalam dirinya keinginan-keinginan duniawi di dalam amal-amal ya ibadah yang dilakukannya, maka sebisa mungkin sekuat tenaga dia akan ya menghilangkannya, meredamnya, ya memupuskannya dari hatinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang riya sesungguhnya ini adalah orang yang sedang melakukan kemunafikan. Seorang mukmin, seorang muslim tidaklah layak untuk dia berlaku riya, karena seorang mukmin, seorang muslim bukanlah seorang munafik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ya seorang mukmin, seorang muslim takut dia untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ya, fawailul lil musallin ya. Wail, maksud wail ya atau tafsir dari wail itu bisa maknanya adalah kecelakaan ya. Namun bisa juga ya maknanya adalah ya atau tafsirnya adalah salah satu dari lembah-lembah neraka ya. Maka wail yaitu lembah neraka bagi orang-orang yang sholat. Siapakah orang-orang yang sholat ini? Maksudnya adalah orang-orang yang mereka lalai dari sholat mereka, ya, lalai dari sholat mereka. Baik itu lalai dari pelaksanaannya atau lupa dari pelaksanaannya, maupun ya orang yang tidak melakukan ya sholat tersebut kecuali di akhir-akhir waktunya. Lalai dari sholatnya maksudnya melewatkan waktu sholat lalu sholat di luar waktunya. Demikian, menyengaja untuk melewatkannya. Nah seperti itu. Adapun yang kedua adalah bisa bermakna ya orang yang melewatkan ya sholat tersebut dari waktu afdolnya, dan tidaklah sholat kecuali di akhir-akhir dari waktu sholat tersebut. Demikian, maka celakalah orang-orang yang sholat ini. Maka lembah neraka wail ya, lembah neraka ya, ini bagi orang-orang yang sholat seperti ini. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu riya ya. Riya yaitu menampakkan ibadah itu kepada manusia agar dilihat, kemudian dia mendapatkan pujian karenanya ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka ya menahan ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Demikian, yaitu orang yang pelit, orang yang kikir. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Riya ini adalah pembatal amal para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Riya ini adalah pembatal amal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima riya ya. Karena riya ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya
oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Qalu, para sahabat bertanya, ya wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u, ya, ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati idza jaza al-ibada bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla kelak pada hari kiamat itu akan berkata, tatkala Allah membalas ya para hamba dengan amal-amal mereka. Allah katakan, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahumul jazaa. Ya. Maka Allah mengatakan, ya pergilah kalian kepada siapa saja yang kalian riak kepada mereka itu di dunia, ya. Pergilah kalian kepada siapa saja yang kalian riak, ya, kalian tampakkan ibadah itu kepada mereka selama di dunia. Fanduru, maka nantikan, maka lihatlah, hal tajiduna indahumul jazaa, apakah kalian bisa mendapati adanya balasan pahala di sisi mereka? Demikian. Nah, ini celaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang disisipi atau disusupi oleh riya ini. Bahkan Allah perintahkan orang yang melakukan riya itu untuk mengambil atau mencari pahala, ya, balasan pahala dari orang-orang yang ditampakkan ibadah itu kepada mereka lalu diinginkan pujian dari mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ra'a ra'allahu bihi wa man samma'a samma'allahu bihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya siapa saja yang berlaku riya, yaitu menampakkan amal ibadahnya kepada manusia agar dia mendapatkan pujian dari mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menampakkan ibadah itu dengannya, ya. Dengan itu maka Allah akan tampakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, buktikan keinginannya, yaitu dia mendapatkan balasan dari amalnya, yaitu keinginan untuk mendapatkan pujian, maka Allah berikan itu selama di dunia. Demikian. Wa man sam'a Allahu bihi, siapa saja melakukan sum'ah, yaitu memperdengarkan, ya, ibadah yang dilakukannya, seperti contohnya membaca Al-Qur'an, ya, dengan suara yang merdu, ya, dia perdengarkan ibadah itu agar bisa didengar oleh orang-orang, lalu dia dipuji, menginginkan pujian, ya, mengharapkan pujian, ya, dari ibadah yang dilakukan tersebut, maka sama Allahu bihi, Allah sementara akan memperdengarkan, ya, amalan tersebut, ya, bahkan tujuan dari amalan tersebut, ya, karenanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah balas, ya, amal-amal setiap hamba yang dengan amal itu dia melakukan riya, maka dibalas oleh Allah dengan dia dapatkan apa yang diinginkan. Kalau diinginkan adalah pujian, maka didapatkan pujian. Bila dia inginkan sebutan-sebutan, maka dia akan dapatkan sebutan-sebutan. Bila dia inginkan sanjungan-sanjungan, maka dia akan dapatkan sanjungan. Bahkan bila dia mendapatkan dunia serta perhiasan, maka akan didapatkan, ya, harta, dunia dan perhiasan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini, ya, orang yang melakukan riya Allah balas di dunia dengan seperti itu, ya, apa yang diinginkan didapatkan. Hanya saja para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan menerima amal sedikit pun, ya, bila terjangkiti oleh riya ini, ya.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, ya, dengan bunyi seperti ini, ya, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana aghnal aghniyai 'anil syirki. Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik, ya, kepada selainku di dalamnya, maka amal itu untuk dia semuanya, sementara aku berlepas diri darinya, dan aku adalah, ya, sekutu yang paling tidak butuh dengan, ya, kesyirikan demikian. Dalam riwayat Muslim disebutkan begini, ana aghna syuraka yani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Nabi SAW, aku adalah sekutu yang tidak butuh dengan adanya, ya, perkongsian, persekutuhan tersebut. Ya, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang dia, ya, melakukan kesyirikan kepada yang lainnya di dalam amalan tersebut bersama denganku, maka taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia beserta dengan sekutunya. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan, ya, karena riya, ya, untuk mendapatkan pujian, ya, sanjungan, maka ketahuilah, ya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, karena kita tahu maksudnya di antara syarat diterimanya amal yaitu adalah keikhlasan. Demikian. Sementara, ya, riya ini bertentangan dengan keikhlasan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hanya saja sedikit kita akan berikan penjelasan bahwasanya sekedar menampakkan amal tidaklah lantas ini dituduh atau diduga itu merupakan bentuk riya. Ya, menampakkan amal tidaklah mesti ini disebut dengan riya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ada dalil, ya, ada dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya menampakkan amal itu, ya, tidaklah disebut dengan riya bila memang ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah, ya, amalan yang dilakukan, ya, ini agar bisa ditiru oleh orang lain, agar bisa ditiru oleh orang lain. Baik, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menampakkan sedekah untuk memberikan motivasi kepada orang lain, ya. Namun apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, ya, maka itu lebih baik bagi kalian. Mengapa dikatakan lebih baik? Karena lebih aman, ya, bagi keikhlasan hati. Lebih aman bagi hati untuk bisa menjaga keikhlasan tersebut. Dan dengan itu, yaitu sedekah yang sembunyi-sembunyi, maka itu akan menghapuskan, ya, dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi menampakkan amalan dengan maksud tujuan adalah untuk, ya, memotivasi orang lain atau mencontoh orang lain, ya, memberikan teladan bagi orang lain, ya, maka ini tidak mengapa, bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa jadi dengan memberikan, ya, atau menampakkan sebuah amal ibadah agar bisa dilihat oleh orang lain, ya, itu merupakan bentuk mengajak manusia kepada kebaikan, ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, kebaikan, ketaatan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, ya, atau mengikutinya tanpa mengurangi pahala itu sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala itu sedikit pun, demikian, ya. Baik, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, tatkala Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada manusia, ya, untuk bersedekah, ya, maka mulailah orang-orang itu mengumpulkan harta mereka, ya, memberikan harta mereka, ya, demikian. Ada yang membawa dirham, dinar, ya, ada yang membawa kurma dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu, ya, hasanatun falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya, man ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Kata Nabi SAW, siapa saja yang memberikan contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun, ya, dari pahala-pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi memberikan, ya, atau menampakkan amal ibadah, ya, sekedar menampakkan amal ibadah tersebut tidaklah lantas ini menjadi riya. Nah, kalau tujuannya adalah untuk mengajak kepada kebaikan, memberikan motivasi kepada mereka, itu bagus, ya. Nabi SAW itu pernah sholat di atas mimbar, ya, sholat di atas mimbar mengimami orang-orang. Kemudian ketika beliau hendak sujud, maka beliau turun dari mimbar, ya. Kemudian, ya, setelah beliau naik untuk melakukan menuju rakaat berikutnya, maka beliau naik lagi ke atas mimbar. Di akhir salat setelah salam beliau mengatakan, ya, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu ya salati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku lakukan ini hanyalah agar kalian itu bisa bermakmum denganku dan agar kalian mengetahui tata cara salatku, demikian, ya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi demikian, ya. Yang jelas riya itu tujuannya bukan sekedar hanya ditampakkan amal ibadah kepada manusia, namun juga adalah, ya, ada tambahannya, tujuan duniawi, yaitu mendapatkan pujian, ya, mendapatkan perhiasan dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Semoga Allah SWT melindungi kita, menjaga kita dari segala keburukan, ya, kejelekan, termasuk diantaranya adalah kesyirikan besar maupun kecil, termasuk riya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan, ya, kita tutup saja karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 400 juta sekian rupiah. Kita memiliki peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun, ya, kita telah tiada, lebih-lebih tatkala kita masih hidup di alam dunia. Tentunya tatkala dimanfaatkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 ya. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa
melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.